Ya, balik lagi bersama kita di obrolan awam. Saya Pilih dan rekan saya, mau memperkenalkan diri lagi ngerokoknya. Dewa. Kali ini, ibu saya nonton dong. kali Ini Firly yang ini ngerokok mah. kita berdua ya Dewa ya. Ya. Tidak ada teman, tidak ada penonton. Pokoknya mah pure berdua lah. Dan pertama kali berdua gitu. Sebelumnya juga pernah sih berdua, cuman ada teman lah gitu. Dan kali ini kita juga bakal membahas yang agak berat gitu Deunya, seputar kekuasaan mungkin dan seputar apa lagi ya, Kearoganan, aroganan gitu. kasar gitu ya Kasar biasanya gitu. apa ya kayak pukul-pukulan, memukul untuk makan. Nah, eta. Pokoknya intinya kita di sini akan membahas tentang arogansi tepatnya di negara kita tercinta ya. Bukan Di- negara kita mungkin. Iya, di negara Zimbabwe, ini. di Zimbabwe Oh iya, kan kita sekarang. Oh, jadi gini teman-teman. Sedikit info, kita lagi di luar negeri. Dan beberapa minggu ini kita melihat keadaan di negara ini cukup lumayan mengerikan gitu. Sampai pukul-pukulan, kelaparan, baju compang-camping gitu. Sampai ke hantu-hantunya compang-camping. Jadi banyak lah di negara ini tuh apa ya? Banyak keunikan di negara ini. Jadi kalau di Indonesia kan seperti yang sebelumnya, kalau di Indonesia kan wah tidak mungkin ada yang gini-gini, sangat mungkin lah. istilahnya mah sangat negara yang utopia lah Indonesia mah. Yang wah keren sekali, sangat terstruktur gitu. Inilah sistem yang diinginkan dunia, paling baik di dunia gitu. Kalau di Indonesia ya teman-teman, kalau di negara kita yang sekarang kita tempatin agak sedikit lumayan mengerikan. Seperti yang tadi masalah-masalah yang sudah disebutkan ya. Betul. Ya mungkin lanjut di sini kita mungkin temanya arogansi ya. Judulnya kelah terakhir kemarinnya. Arogansi jadi menurut seperti biasa. Tetap seperti biasa. Seperti biasa kita di sini akan mendefinisikan suatu apa ya? Suatu kata atau suatu diksi lah gitu. Sesuai perspektif kita lah. Jadi kita nggak akan membawa referensi apapun lah, ini mah pure benar-benar dari pemikiran kita sendiri lah gitu. Barangkali kalau salah ya salahkan saja gitu. Salahkan saja, tapi tidak bisa dong karena kan kita juga punya kebenaran. Ya, betul. Punya pandangan kita kan ini kita tekankan menurut kita lah gitu. Tidak menurut siapa-siapa. Karena kalau menurut Socrates terlalu pintar. So pintar. Ini salah, ini dalilnya bukan gini kan kadang-kadang gitu. Ya pokoknya mah ini mah keluar dari pemikiran yang orang masih banyak belajar lah gitu ya. Apalagi kan podcast kita namanya obrolan awam, itu orang-orang awam gitu. Nah langsung aja mungkin menurut Dewa lah seperti biasa, definisi arogansi lah menurut Dewa bagaimana? Kalau arogan ini menurut saya pribadi ya kayak misalnya kelakuan yang di luar aturan lah. Karena biasanya kalau arogan gini sifat-sifat hewan. Walaupun manusia juga memiliki sifat itu. Jadi intinya adalah kelakuan-kelakuan yang di luar aturan, yang sifatnya membabi buta lah gitu, kayak hewan gitu. Kalau orang Sunda mah katanya pontong lah, cengos atau apa gitu. Legek lah gitu. Kalau menurut saya arogansi apa ya, suatu perilaku seseorang atau kelompok yang bisa berupa sombong, angkuh, atau bisa suatu perilaku yang bertabrakan dengan HAM lah gitu. Jadi bisa berupa apa sih tadi itu istilahnya reprensifnya gitu ya. Radikal lah gitu ya. Bukan referensi. Apa sih? Ini represif. Represif. Referensi buat deskripsi ya. Referensi. Nah, di sini kita apa ya? Mungkin pembahasan pertama di sini kita akan membahas ormas. Ormas ini ya negara kita ya. Kalau ormas di Indonesia kan wah sangat pro rakyat sekali. Tidak pernah menggunakan kekerasan, tidak pernah berkata kasar ketika menyuruh, nggak pernah malak-malak. Kalau di Indonesia kan gitu Jadi kalau ada misalnya di Indonesia ormas kan suka menjaga keamanan gitu kan. Iya dong kalau di Indonesia. Tapi di negara ini ya, yang kayaknya negara ini apa sih namanya? Negara yang kita tempatin Zimbabwe ya. Yang beli telur harus sekarung asli dia bukan nyawa kan negara kita di ini diinvasi sama cukong China, bukan Cina Indonesia ya. Kalau Cina Indonesia mah Xi Jinping. Nah itu negara-negara Xi Jinping.
Kalau Cina Indonesia mah itu bukan Cina sih. Di luar topik ya, ini mah menurut Apirli we. Kalau Cina di Indonesia itu masih Cina nggak sih? Ya masih sih masih keturunan Cina, lah ya. keturunan. Tapi mereka pada dasarnya orang Indonesia. Bukan Cina Jinping. Ya mungkin kelihatan dari kekuasaannya. Ya, cuma kalau Cina di Indonesia agak sedikit menginvasi saja di bidang toko. Glosir. Ya, glosir. Cinci glosir. Tapi bukan kita rasis, cuma kan emang gitulah kenyataannya. Nah, menurut Dewa nih, ormas kan gini. Mungkin dari bukan sejarah sih, jadi fungsi ormas menurut Dewa gimana gitu. Kayak sekarang kan menurut pandangan masyarakat kan emang masih sebelah mata gitu ya ormas itu yang bisa dibilang digelehkeun lah gitu, digoreng lah gitu kata orang Sunda lah ya kalau sama orang. Kalau menurut saya sih ya seperti biasa. Kalau orang mah orangnya nggak mau subjektif lah. Tidak hanya melihat dari keburukannya, walaupun memang di beberapa kesempatan kita melihat yang selalu memalak, memukul, meminta uang gitu kan. Kadang-kadang suka kayak gitu. Cuma kalau positifnya mungkin dari ormas ini ya intinya selain daripada keamanan, juga mereka dari ormas ini bisa menjadi sarana menyalurkan aspirasi gitu. Nah, kayak penyalur lidah rakyat lah gitu. Penyalur hampir sama kayak mahasiswa lah gitu. Hampir sama kayak mahasiswa. Menurut saya sih gitu. Cuma memang kalau di Zimbabwe ini 70% ormasnya arogan. Tukang rusuh. Menjaga keamanan tapi helm tetap hilang. Motor tetap hilang, kemalingan di mana-mana gitu. Dan bahkan mungkin gini ya, ini saya bukan fitnah ya ke negara Zimbabwe, cuma kadang-kadang ada yang misalnya memberikan jasa keamanan dari ormas ini, tapi anak-anaknya yang mencuri motor. Jadi hanya black campaign lah gitu. Ada black campaign, cuma ditekankan sekali lagi kepada teman-teman ini memang agak sedikit berbahaya. Jadi teman-teman harus mengerti juga dan memahami konteks bahwa ini adalah oknumnya gitu. Karena ada beberapa teman kita juga yang ikut ormas di Zimbabwe, yang mereka baik-baik saja, malah hidup kita terasa aman kalau dekat dia gitu. Apalagi kalau kita sebutkan namanya mungkin agak terkenal lah kalau di daerah saya gitu. Daerah Zimbabwe bukan daerah saya gitu. Cuman tadi kan nyinggung sedikit tentang parkir lah deh gitunya. Berarti kan ada suatu kekuasaan gitunya. Awal mulanya kumaha gitu bisa terjadi seperti itu, padahal kan masyarakat sendiri gitu, orang sendiri lah gitu. Kayak parkir di mana misalnya. Masalah aman atau tidak amannya motor orang mah balik lagi ke ketelitian orang menjaga motor nih, seperti kunci stang atau digembok lah biar lebih aman gitu. Karena kan banyak juga beberapa kasus kayak parkir di mana gitu. Udah bayar 3.000 misalnya lah parkir tapi tetap aja hilang gitu. Jadi asa tengaruh gitu. Ya, setidaknya. Kalau kata orang sih awalnya dari kayak ketidakpuasan lah. Karena terbentuknya organisasi saya yakin karena ketidakpuasan dong. Ya dong, misalnya nih kita contohkan, kita gambarkan. Ada organisasi yang dinamakan di negara itu pemerintahan. Nah, ketika pemerintahan ngeluarin kebijakan dan kebijakan ini dinilai tidak memuaskan rakyat. Maka terbentuk golongan-golongan baru kan. Ya contohnya mungkin ormas ini. Karena setiap ormas saya yakin memiliki pandangan yang berbeda, visi misi beda, ideologi beda. Karena apa? Karena ya ketidaksetujuan dengan kebijakan lah gitu. Jadi kayak kritik gitulah, oposisi lah. Kayak oposisi lah, mirip-mirip oposisi gitulah. Kalau ormas ini, cuma terkadang ada ormas-ormas yang memang pro. Jadi ada dua koalisi yang pro raja dan tidak pro raja gitu. Maka terbentuklah di suatu wilayah misalnya pemerintah kita tidak bagus nih kebijakan keamanan parkirnya. Nah, kita bentuk baru lagi nih. Kita jaga
keamanan di sini, walaupun ya tetap hilang helm dan motor, bahkan mobil ada yang ngejebol ya kemarin teman kita gitu. Padahal di situ kan banyak yang ormas-ormas itu di wilayah kita, cuma tetap saja mobilnya dijebol gitu. Padahal kan dibungkusnya katanya keamanan, tapi kan masih banyak lah kejadian kasus kayak gitulah gitu. Nah yang orang yang kesel mah udah jadi ya ini mah sekali lagi balik lagi untuk oknum gitu. Jadi seakan-akan para organisasi masyarakat ini tuh cuman apa ya, kasarnya mah gara-gara punya seragam, gara-gara punya kekuasaan di daerahnya, jadi seakan-akan menindas rakyat itu sendiri gitu loh. Kayak banyak kan beberapa kasus kayak perebutan kekuasaan, bahkan misalnya dia lagi pakai seragam, geber-geber di jalan gitu, kayak punya nenek lah gitu, kayak jalan punya neneknya anjing. Merasakan meta gitu. Sebenarnya banyak sih, banyak lah, bukan hanya ormas lah, kadang-kadang pemerintah di negara Zimbabwe juga kadang-kadang arogan juga kalau buat kebijakan ya, menguntungkan perusahaan tapi rakyatnya tidak diperdulikan gitu loh. Kadang-kadang gitu juga. Tidak hanya ormas lah kalau berbicara tentang arogansi. Kalau arogansi juga ya teman-teman kita juga banyak lah yang arogan lah ya. Mungkin teman-teman juga punya teman yang arogan, entah dari entah dari kelakuannya, entah dari cara dia. Kita kan punya organisasi lah ya. Ya adalah yang arogan. Kamu ini ternyata pacaran. Kan gimana ya itu? Hai karek si anjing. Karena itu agak sedikit arogan, walaupun ya definisi arogan tidak hanya memukul dan menganjing goblok gitu. Jadi ada arogansi kekuasaan lah gitu. Arogansi kekuasaan lah gitu. Mensalahgunakan kekuasaan itulah. Tuh. Bener kayak tadi Dewa gitu. Kayak di teman-teman kita masuklah ke kampus gitu. Kayak misalnya kan ada di kampus itu kan ada presiden, ada menteri-menteri. Kadang itu bukan semua ya, balik lagi bukan semua karena orang juga mantan mahasiswa gitu, bukannya menyurutkan atau gimana. Cuman ada gitu beberapa orang yang gara-gara punya jabatan di sekolahnya, di kampusnya, kayak misalnya jadi presiden BEM atau presiden apa, tapi seenaknya gitu nyuruh-nyuruh, padahal si orangnya nggak ada di tempat lah, misalkan kayak gitu kan. Nyuruh doang. Rasanya nabisan gitu. Karena Anda bangsa tolong ya. Press ini yang di kampus tolonglah Anda jangan arogan lah gitu loh. Saya mendukung kebijakan-kebijakan Anda di kampus, tapi kalau Anda arogan ya mohon maaf gitu. Anda apa bedanya Anda dengan para ormas tadi gitu loh. Sama saja Anda katanya berpendidikan tapi tetap arogan. Walaupun di jurusan saya memang ada yang pasti ada arogan gitu lah. Kayak mirip-mirip inilah sistem tirani lah gitu. Otoriter gitu kan arogan lah ya sudah jelas. Tapi misalnya itu yang arogan itu yang di dewa lah gitu. Misalnya nggak patuh lah gitu. Gimana? Dicabok gitu. Kadang-kadang emang main pukul anjing. Iya, kadang-kadang emang main pukul anjing. Kalau nggak main pukul main anjing goblok. Yang saya bingung teh gini ya, misalnya saya disuruh nih. Saya disuruh nganterin berkas nih ya. Kan kadang-kadang suka ada berkas-berkas gitu, nganterin berkas nih. Ntar ini berkas ke misalnya ke mana, ke Kodim atau kemana lah, ngajuin proposal gitulah, kalau enggak ke sponsor lah gitu. Ya namanya hujan ya. Saya tidak peduli dengan proposal Anda, sekali lagi teman saya yang di kampus. Saya tidak peduli dengan proposal organisasi Anda. Tapi kalau Anda menyuruh saya hujan-hujanan demi proposal itu, ya Anda nanti dapat duit, saya masuk angin. Masih mending masuk angin, kalau masuk rumah sakit kan saya yakin 100% Anda tidak akan membiayai rumah sakit saya. Seperti teman kita kan jadi presiden yang dibantu sama temannya. Kasihan ya. Itu siapa ya? Yang itu memainkan seni di badan, pakai balik. Yang goret-goret itu ya, yang jamet. Oh ya. Itu dia jadi katanya sih, orang nggak tahu sih itu benar nggak sih jadi. Benar lihat langsung itu. Gue jadi gosip sih. Kenapa kalian memilih dia gitu loh? Ya tolong dong jangan pilih orang seperti itu. Kalau jadi gini sih ya sebenarnya ya, kalau arogan ini tuh apa ya, agak sedikit simpang siur sih, orang juga agak setuju dan tidak setuju karena di sisi lain arogan juga perlu lah. Jadi bentuk ketegasan mungkin. Bentuk ketegasan lah dari arogan ini, tidak hanya yang busuk-busuk tadi gitu.
Cuma kalau misalnya sekali lagi orang-orang Indonesia ini kalau tidak diaroganin nggak akan nurut. Kalau kata orang Sunda mah ngelayat lah. Jadi ngelayat kalau nggak diaroganin teh gitu. Bisa. Cuman mungkin loncat sedikit lah, kayak aparat lah. Kayak kejadian waktu tahun 2020 kalau nggak salah, Omnibus Law, waktu demo Omnibus Law, ada 27 kasus tindakan represif aparat kepada pendemo gitu, mahasiswa dan buruh teh. Jadi tindakannya tuh kayak dipukulin, terus kayak apa sih namanya, reporter apa sih yang gitu tuh, Jurnalis lah. jurnalis si datanya diambil gitu. 27 kasus lah selama Omnibus Law gitu. Kan itu apa ya, orang juga baru tahu gitu gara-gara iya wenyen konten gitu, jadi searching lah gitu. Padahal kan 1 tahun yang lalu kan Omnibus Law itu. Bahkan 2 tahun yang lalu, dari 2019 kalau nggak salah. Yang Omnibus Law ini. Kalau masalah represif dari aparat sendiri ya, menurut orang, saya kembali lagi objektif, setuju dan tidak setuju. Karena gini, dari pendemo juga, dari konten yang sebelumnya kita pernah bahas, kadang-kadang pendemo ini kan arogan juga. Kalau panas dan panas ya diaduin ya meledak dong gitu. Kayak misalnya api ditemuin sama gas ya pasti kegedean gitu. Dan ini mah setahu saya ya, karena saya pernah ikut demo-demo, ikut memanajemen demo. Jadi di demo ini ada yang dinamakan gerakan anarko lah. Anarko yang pakai baju hitam kan itu arogan, men. Serius, kalau teman-teman yang belum pernah ikut demo, yang pendengar ini belum pernah ikut demo, Anda coba deh ikut demo sekali aja. Ikut-ikutan gitu demo, bukan untuk gaya-gayaan atau apa. Anda bisa belajar dari demo itu, bukan hanya menyalurkan aspirasi. Tapi kita juga lihat dari di dalamnya gitu seperti apa gitu. Kadang-kadang ada, kalau misalnya nanti saya kasih tahu clue-nya ya, kalau Anda ikut demo, nanti ada beberapa orang yang pakai baju hitam, mukanya ditutup, terus gerak-geriknya agak mencurigakan. Tiba-tiba demo lagi hening nih, udah panas, misalnya kita demo start jam 7 ya. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi misal. Nanti kan jalan ke siang hari itu sekitar jam 12-an. Ya Anda tahu sendiri jam 12 siang panasnya seperti apa kan. Nah ya sirah teh geus penuh. Kepala sudah penuh, ditambah ini aspirasi kita tidak didengar-dengar nih. Nanti maju ke sore, ke sekitar jam 4 atau jam 5 mulai itu chaos. Demo pasti kayak gitu. Pasti sore hari lah. Pasti sore hari menjelang malam lah chaosnya. Nah, itu yang pertama inisiator dari aroganan itu ya orang-orang itu yang pakai baju hitam itu. Tiba-tiba nanti lagi hening, tiba-tiba batu terbang, tiba-tiba bakar ban, tiba-tiba apalah gitu, pukul-pukulan lah. Anda kalau misalnya ikut demo kayak gitu. Makanya sampai sekarang saya tidak mau ikut demo lagi. Kapok. Pertama ya memang aspirasi gitu. Cuma demo sekarang tidak seperti 98. Kalau 98 benar-benar kita ingin berubah gitu. Ada adabnya. Kalau demo-demo sekarang ya mohon maaf, saya bukan menyalahkan demonya, cuma saya kasihan ke orang-orang yang memang memperjuangkan haknya gini. Tidak semua dong pendemo yang jadi ternodai lah si itunya gitu, si keinginannya, karena orang-orang arogan tadi gitu. Jadi aspirasi tidak sampai, ketangkap polisi gitu. Tapi orang belum tahu menau sih tentang anarko gitu. Ya anarko teh kumaha gitu deh maksudnya teh. Jadi si orangnya itu secara personal sukarela atau emang ada strukturnya gitu, organisasinya gitu. Kadang-kadang ada organisasinya tuh. Ilegal. Ya sudah jelas dong. Jadi underground lah gitu. Underground lah. Orang-orangnya juga kadang-kadang nggak ketahuan lah. Ini mungkin ya nantilah kita mungkin akan ngebahas anarko ini. Ada teman saya yang dia anarko juga dia. Bukan anarko, dia deskripsinya membahas anarko ini. Jadi dia lebih detail lah. Saya lebih detail lah nanti. Kalau misalnya teman-teman juga ada dari orang-orang anarko ini yang bang ini anarko ini enggak ini gua kayak gitu sebenarnya gini-gini boleh lah gitu sih di sharing juga. Jadi kita mikirnya enggak secara integral lah gitu, enggak satu sisi doang gitu. Ya saya nggak tahu sih kegiatannya anarko itu yang arogan di demo itu kerjanya ngapain aja. Cuma setahu saya ya mereka lah yang bakar-bakar ban, yang ngelempar-lempar polisi. Apalagi kemarin kan di Bandung yang pas Omnibus Law itu, kalau nggak salah ada kasus yang ketusuk sama silet deh.
lehernya kalau nggak salah. Oh iya, Iya. mati. Enggak. Oh cuma Masuk. cedera. Ya, Wah anjing. ya kalau bawa Qatar kan sudah jelas dong itu bukan demo anjing. Tapi merek mosing. Itu mah mau ya enggak mosing juga anjing, itu